Sekarang posisi sebagai tersangka tapi belum diperiksa ya? Belum diperiksa, belum diperiksa. Ya. Apakah Anda berharap diperiksa atau jangan diperiksa? Saya berharap tidak diperiksa. Tapi kalau diperiksa sampai masuk pengadilan, saya akan buktikan semuanya. Setelah dibatalkan, saya tuh ketemu dengan Pak Hadi Cahyanto. Dan ketemu dengan Raja Juli Antoni. Terpisah. Dua terpisah. Namun apa yang terjadi? Bukannya malah membaik, malah mereka mengeluarkan SHGB atas nama PT Mandiri Bangun Makmur 2 bulan, hanya dalam waktu 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sahabat RH sekalian, saya bersama seseorang yang beberapa waktu yang lalu pernah saya undang di sini. Korban KA juga, bukan kereta api tapi korban aguan juga. Tanahnya dirampas, paling tidak tanah keluarga ya. Tanah keluarga dirampas, sempat juga masuk buih karena dianggap melakukan perampasan atau apa, nanti kita ulangi lagi. Kemudian berdamai dengan mediasi atau mediator dari Alvin Lim yang sekarang meninggal sudah ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah diancam oleh lawyer aguan, awas katanya ya. Dan ternyata sekarang konon dijadikan tersangka lagi. Ya. Luar biasa. Charlie Chandra. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang bro. Korban dan tersangka. Korban dan tersangka PIK 2 ya. Bro, coba ulangi lagi ya. Apa kasus Anda ya? Karena kan tidak semua orang paham kan. Ya. Lalu sampai perdamaian. Kemudian tiba-tiba dijadikan tersangka lagi karena Anda konon katanya ngomong kemana-mana mengingkari kesepakatan. Silakan bro. Baik, terima kasih. Ya. Jadi tanah kami sekarang itu udah menjadi PIK 2, bagian dari PIK 2. Dan ini dibeli oleh ayah saya di tahun 1988. Jadi selama 35 tahun itu dari BPN sudah mengakui sah SHM atas nama ayah saya. Setiap tahun kami sudah bayarkan pajaknya, PBB-nya. Namun waktu itu di tahun 2013 diserobot tiba-tiba oleh pihak-pihak tertentu. Tanahnya berapa ini? 8,7 hektar. 8,7 hektar di daerah? Di Desa Lemo. Desa Lemo? Tangerang, Teluk Naga. Oh, Teluk Naga. Silakan terus. Nah, setelah dikuasai, terus kemudian ada sosok namanya Ali Hanafi yang sangat ditakuti. Saya juga sangat takut dengan beliau. Itu orang ini ya, orang Aguan itu, orang Aguan. Agung Sedayu ya. Ya, terakhir saya ketemu dengan beliau di kantor PIK 2, sudah ada penyidik di sana. Nah, waktu itu ayah saya tidak sepakat untuk jual beli, kemudian ayah saya dijadikan tersangka. Dari 2015, kemudian ayah saya meninggal. 2016 mereka sudah jual-jualin itu, saya ada buktinya. Terus 2021 saya kemudian ditawarkan kembali untuk dibeli tanahnya. Namun karena tidak sepakat, saya diancam dari WA, kalau tidak ada kesepakatan, kami akan lapor, kami akan gugat, dan itu sudah terjadi. Kemudian saya dilaporkan atas penggelapan. Oh, dianggap penggelapan ya? Penggelapan. Nah, pertama dia somasi, kasih kami sertifikat hak miliknya. Jadi saya disuruh kasih. Nah, saya agak bingung ya. Ini kan atas nama ayah saya sendiri. Di mana penggelapannya kan? Itu saya hampir jadi tersangka, hampir jadi tersangka. Namun kemudian kita ketemu dengan Pak Hengki. Kita ceritakan, Pak Hengki ini sudah milik kami selama Hengki itu siapa? Hengki Haryadi waktu itu Kombes Dirkrimum deh kalau nggak salah. Polda Metro. Polda Metro, Sekitar seminggu 2 minggu kemudian keluar SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Nah, kemudian kami dilaporkan lagi. Tuduhannya begini, ketika kami, kan ayah saya sudah meninggal, kita kan mau balik nama ya ke semua ahli waris, wajar dong. Nah, ketika kami mau balik nama ke semua ahli waris, kami menggunakan jasa PPAT. PPAT mengisi formulir, masukin ke BPN.
Nah kemudian permohonan balik nama itu tidak pernah diproses oleh BPN. Dan anehnya itu kan di Januari 2023. Anehnya kira-kira sebulan kemudian itu keluar surat pembatalan dari BPN. Jadi BPN Rudi Rubijaya sebagai Kanwil Banten, Banten mengeluarkan surat pembatalan pengalihan sertifikat ke ayah saya. Jadi selama 35 tahun dianggap itu udah cacat administrasi lah gitu. Nah, setelah pembatalan itu mereka melaporkan saya atas pidana. Mereka itu siapa? PT Mandiri Bakun Makmur. Itu bagian dari Aguan juga? Ya, namun sebenarnya mereka itu sudah meninggal, Bang. Jadi maksud saya begini, yang melapor saya itu ahli waris dari pemilik pertama tanah ini. Tanah ini kan sudah dijual 2 kali. Nah, pemilik pertama memberikan kuasa ke Nono Sampono. Namun mereka itu sudah meninggal. Jadi yang memberi kuasa dan melaporkan saya itu sudah meninggal. Nah, pada saat kami nanya kepada penyidik, ini kan sudah meninggal semua. Kok bisa yang meninggal masih dilanjutkan perkara pidananya? Oh, itu katanya kuasa gabungan. Pokoknya nggak digubris lah. Gitu. Nah, ya aneh begini, kami mau balik nama, ya itu hak kita dong. Siapa lu melapor kita? Ya kan? Masa sih di negara ini saya bukan sebagai pemilik bisa melaporkan orang lain? Nggak mungkin kan? Nggak masuk akal kan? Nah, atau pihak lain lah pokoknya. Atau pihak lain yang tidak bersengketa harusnya kan? Iya, betul. Biarpun walaupun ada kesalahan administrasi oleh PPAT atau anggaplah ada pemalsuan surat, yang berhak melaporkan BPN. Apa urusan dia? Iya kan? Nah, ini adalah salah satu keanehan yang terjadi kepada saya. Dan sekarang ini saya kembali dibuka lagi kasus ini, Bang. Jadi waktu itu saya ditahan. Saya ditahan dan saya ditawarkan perdamaian. Tahun berapa ditahannya waktu itu? 2024. 2024 dari bulan dari apa? Bulan Maret sampai bulan Mei, 2 bulan. 2 bulan, oke. Ya, 2 bulan. Saya bilang ke Pak Penyidik kami ini sebagai pemilik 35 tahun dan saya harap bisa dilakukan keadilan lah gitu. Nah, Pak Penyidik, kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Karena kan kami lagi menunggu hasil gelar perkara. Yang sampai hari ini saya tidak bisa mendapatkan hasilnya, Bang. Kalau memang dia mau melanjutkan perkara ini, silakan keluarkan hasilnya, ya kan? Begitu kan? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Gitu. Nah, kemudian saya ditangkap, ya sudahlah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Susah ini melawan oligarki. Akhirnya saya setuju untuk perdamaian. Itu Alvin Lim yang tanda tangan. Mendiang Alvin Lim ya. Ya, Alvin Lim. Nah, kemudian dalam perjanjian itu disebut bahwa kami tidak boleh mengambil upaya hukum. Perdata atau pidana atau upaya hukum lainnya. Dan kedua, kami tidak boleh menuntut hak untuk ganti rugi. Gitu. Jadi kami tidak boleh minta ganti rugi. Nah, itu sudah SP3 berdasarkan perdamaian itu. Jadi intinya adalah tidak boleh nuntut, tidak boleh minta ganti rugi, dan Anda bebas. Benar. Apa hubungannya dengan pemalsuan? Nggak ada kan? Jadi Muhammad Salahdin belakangan ini bilang, oh itu nggak ada urusan dengan kepemilikan. Ya memang betul, udah jelas karena kami ini punya putusan perdata. Jadi ada putusan perdata yang selalu itu diumpet-umpetin oleh si Muanas. Perdata nomor 726 sudah disebut bahwa Sumita Chandra, ayah saya, adalah pemilik atau pembeli yang beretikat baik dan harus dilindungi oleh hukum. Malah saya ditangkap. Nah, dengan adanya surat perdamaian itu, maka saya terikat dengan perjanjian itu tidak akan mengambil upaya hukum, dan saya tidak pernah mengambil upaya hukum. Saya tidak pernah menuntut ganti rugi. Namun karena saya bersuara di pesantren di Kesultanan Banten, karena itu dia melakukan pra peradilan. Jadi dia sendiri yang minta SP3 dan dia sendiri yang minta pra peradilan. Oh, pra peradilan untuk membatalkan SP3 itu. Nah. Jadi sekarang posisi Anda tersangka lagi. Tersangka apa? Penggelapan. Pemalsuan apa? Dokumen ini yang dituduh palsu. Jadi ini adalah lampiran 13. Itu adalah formulir yang PPAT datang ke BPN, ambil formulir itu dan mengisi formulir itu. Nah, kalau Abang lihat di situ ada surat kuasa
belum ada isi kan, belum ada nomor surat kuasanya. Dan di situ tidak ditulis permintaannya untuk apa, permohonan apa. Dan itu juga yang tanda tangan adalah notaris. Yeah. Yang dipermasalahkan adalah ada klausal bahwa kami menguasai fisik. Yeah. Penyidik berpendapat bahwa kan kalian nggak menguasai fisik. Loh, Pak Penyidik, pertama fisik itu dikuasai secara ilegal di Serobot. Yeah. Ya kan. Dan kedua, ini bukan saya yang isi, form ini bukan saya yang isi. Yeah. Dan ini kelihatannya untuk permohonan baru. Surat kuasa juga tidak pernah diisi. Saya bilang ke Pak Penyidik, ini juga belum pernah diproses. Dan yang melaporkan saya sudah meninggal. Yeah. Apa hubungannya? Itu di pengadilan. Tahan dulu. Begitulah cara permainannya. Iya. Sekarang Anda ditetapkan sebagai tersangka lagi kapan? Itu tanggal 4 kalau nggak salah keputusannya, 4 Februari. 4 Februari tersangka lagi. Pertanyaan saya adalah, apakah kemudian sudah diperiksa belum ya? Belum diperiksa. Oke. Belum ada panggilan? Belum ada panggilan. Oke, pokoknya diumumkan sebagai tersangka. Betul. Berdasarkan pesanan mungkin. Barangkali Anda berpikirnya apakah itu pesanan karena Anda ngomong di media atau bagaimana menurut Betul. Anda? Kan Muanas Al-Aidid sudah menyatakan. Ya. Charlie, kamu mau perang lagi, kamu melanggar perjanjian. Ya. Justru dia yang melanggar perjanjian karena dia mengambil tindakan hukum, Bang. Ya. Gitu kan. Oke. Nah, dia sudah bilang karena saya berkoar-koar di media, saya menceritakan kejadiannya, dia menganggap itu sebagai pelanggaran. Oke. Gitu. Etikat tidak baik gitu ya. Ya, jadi ini bukan permasalahan pemalsuan, ini karena saya bersuara. Oke, kalau dia berkeberatan bersuara ya dia laporkan untuk hal yang lain mestinya kan. Misalnya pencemaran nama baik atau apa, terserah dia. Tapi untuk kasus yang sudah damai ini aneh juga jadinya ya. Betul, kalau dia keberatan saya bersuara seharusnya dimasukin dalam perjanjian. Lu tidak bisa bersuara, tidak boleh bercerita ke siapa-siapa gitu ya, kan. Atau kalau dia merasa dicemarkan ya pencemaran nama baik. Terserah dia lah. Itu subjektif. Betul. Ya kan. Iya. Gitu. Oke. Nah, jadi apa upaya Anda untuk kemudian melindungi hak Anda sekarang? Karena Anda kan dari sisi yang vulnerable ya. Ya. Bahwa orang kan ribut mengenai PIK 2, ribut mengenai pagar laut dan lain sebagainya. Tapi Anda kan serpihan dari cerita besar tentang PIK atau oligarki ini. Betul. Tapi tiba-tiba Anda masuk sebagai orang yang menjadi contoh gitu ya, bagaimana tanah kemudian diambil, dirampas dan lain sebagainya. Menurut apa yang Anda yakini tentunya ya. Betul. Jadi apa yang mau dilakukan ke depannya? Jadi sebelumnya kan saya sebut saya tidak akan mengambil upaya hukum. Ya. Namun sekarang sudah berubah, Bang. Oh iyalah, karena Anda kan sudah dijadikan tersangka kan? Betul. Berarti dengan sendirinya perjanjiannya ya batal. Betul. Gitu. Dan kami punya sertifikat sudah 35 tahun dibatalkan oleh BPN secara sepihak. Yeah. Nah ini sudah jelas tidak boleh, ini melanggar. Yeah. Karena Pak Nusron sudah bilang sertifikat yang di atas 5 tahun harus melalui proses pengadilan. Yeah. Tidak boleh main kantor BPN saja. Betul. Yeah. Maka saya duga penerbitan SK pembatalan itu melanggar hukum. Yeah. Gitu kan. Nah dari penerbitan SK pembatalan itu Bang Refli, mereka menerbitkan lagi sertifikat SHGB. Yeah. Jadi setelah dibatalkan, saya tuh ketemu dengan Pak Hadi Cahyanto. Oke. Dan ketemu dengan Raja Juli Antoni. Terpisah. Oke. Sudah terpisah. Namun apa yang terjadi? Bukannya malah membaik, malah mereka mengeluarkan SHGB atas nama PT Mandiri Bangun Makmur 2 bulan. Hanya dalam waktu 2 bulan. Oke. Di objek tanah itu? Di objek tanah yang sama. Oke. Jadi BPN ini bukan yang menyelesaikan masalah, malah meng-create masalah. Oke. Gitu. Nah saya semoga berharap dengan Pak Nusron ini bisa menjadi suatu penegakan hukum, karena kan Pak Nusron sudah bilang ini lebih dari 5 tahun tidak bisa tanpa proses pengadilan, gitu. Nah Muanas Al-Aidid selalu berkoar-koar dengan kebanggaan kami memiliki putusan pengadilan 596, dan kami memiliki putusan perdata atau apa gitu. Yang dia tidak cerita, putusan pidana itu sudah dikesampingkan oleh putusan perdata 726. Memang tingkat pertama kami kalah. Jadi putusan perdata tingkat pertama kami kalah.
tapi setelah banding kami menang. Dan itu yang tidak pernah disebut oleh Mu'annas Al-Aidid. Kemudian kasasinya nggak ada? Menang, kita semua menang. Oh, menang juga kasasinya. Menang semua. Lalu pidananya apa? Pidana itu pemalsuan cap jempol, nggak ada hubungan dengan ayah saya dan nggak ada hubungan dengan saya. Jadi dari pemilik pertama Tepitnyo menjual ke Hairul Wijaya dan menjual ke ayah saya. Nah, Tepitnyo waktu menjual dia menggunakan cap jempolnya Paul Chandra, saudara dia. Nah, sebenarnya pemiliknya itu adalah Paul Chandra. Tepitnyo hanya digunakan namanya sebagai nomini. Jadi sekarang yang ahli warisnya itu berkoar-koar ini adalah milik nenek kami Tepitnyo, itu tidak benar. Karena sudah ada di putusan pidana gitu. Nah, putusan pidana itulah yang selalu digunakan, dibanggakan oleh Mu'annas Al-Aidid. Padahal itu sudah dikesampingkan oleh putusan perdata. Itu sudah selesai. Dan itu yang digunakan untuk melaporkan saya. Ya, tadi ya berarti tersirat bahwa Anda akan melakukan gugatan petun sepertinya terhadap pembatalan sertifikat tanpa proses pengadilan. Saya rasa tidak perlu ya. Nggak perlu. Karena Pak Nusron sudah bilang. Sertifikat yang di bawah 5 tahun mereka bisa batal. Sertifikat di atas itu tidak perlu putusan pengadilan. Ya, tapi itu berarti kan harus ditinjau ulang kan itu keputusannya kan? Keputusan itu harus dibatalkan. Nah, memang bisa kantor Nusron Wahid membatalkannya sendiri, meninjau ulang keputusan yang keliru. Tapi persoalannya adalah ya apakah dia mau melakukannya atau tidak, itu masalahnya. Ya kan? Ya, itu betul. Saya harap dia mau. Sesuai dengan omongannya ya. Sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan di pagar laut. Kalau misalnya pihak lain berkeberatan ya silakan pihak lain yang menggugat. Silakan. Bukan Chandra ya. Betul. Masa dia bela pagar laut doang? Kita individu tidak dibela. Ya kan. Jadi kalau Pak Nusron Wahid memang lurus, seharusnya ini bisa selesai dengan cepat. Gitu. Anda yakin dia lurus? Saya yakin. Akan saya dorong terus. Oke, luar biasa ya. Apalagi yang ingin Anda sampaikan sebelum nanti Anda kasih closing statement kan? Jangan sampai tiba-tiba Anda, saya belum menyampaikan hal ini ya. Dulu silakan. Saya bilang kan sertifikat SHM itu tidak ada kekuatan hukum. Namun dengan zaman Prabowo sekarang, saya harap itu bisa berubah. Penegakan hukum bisa berubah, bisa lurus. Kedua, saya ingin menyampaikan kepada Kapolda Banten dan Kapolri juga bahwa saya melakukan perubahan atau pemohonan balik nama di BPN sebelum ada pembatalan. Sebelum ada pembatalan, saya sudah mengajukan balik nama. Pembatalan kapan? Pembatalan Maret 2023. Pengajuan Januari 2023. Sempat balik namanya? Enggak. Enggak sempat. Enggak pernah diproses. Oke. Kalau saya mengajukan balik nama setelah pembatalan, iya, saya ngerti itu salah. Tapi ini sebelum, gitu. Dan kedua, Pak Kapolda dan Pak Kapolri yang melaporkan saya sudah meninggal. Jadi gugur kasusnya karena ini delik aduan kan? Betul. Gitu. Apa lagi? Saya harap semoga saya punya kasus bisa di SP3 kan. Gitu. Itu aja yang saya harapkan. Sekarang posisi sebagai tersangka tapi belum diperiksa ya? Belum diperiksa. Ya. Apakah Anda berharap diperiksa atau jangan diperiksa? Saya berharap tidak diperiksa. Tapi kalau diperiksa sampai masuk pengadilan, saya akan buktikan semuanya. Jadi kasus Anda dianggap melakukan penggelapan. Pertama penggelapan sudah SP3 berdasarkan tidak cukup bukti. Yang ini pemalsuan. Ini formulir lampiran 13 dari BPN dianggap saya membuat surat palsu ini. Susah memang kalau lawyer ini ya kan. Tidak mau menegakkan yang substantif, yang dicari itu kelemahan-kelemahannya ya. Maju tak gentar, membela yang bayar pokoknya. Betul. Kawan semua ya. Silakan closing statement. Terima kasih. Semoga keadilan bisa ditegakkan dan ini sebenarnya bukannya suatu hal yang terjadi kepada saya sendiri, tapi pada korban-korban lain juga. Dan bahkan saya tahu ada beberapa yang masih di penjara saat ini, padahal mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Saya mohon semoga Bapak Presiden Prabowo bisa meninjau kembali semua keputusan pengadilan dan bisa membebaskan mereka yang tidak bersalah.
Oke, kalau meninjau putusan pengadilan tidak bisa Bapak Prabowo. Tetapi yang bersangkutan yang barangkali mengajukan banding dan kasasi dan pengadilan bertindak adil ya, terhadap kasus-kasus mereka. Entah itu banding, kasasi atau peninjauan kembali ya. Ya, saudara sekalian, jadi Charlie Chandra ini adalah contoh dari kuasa yang dilakukan sewenang-wenang oleh oligarki. Yang sekarang dibela oleh lawyer yang ngomong kemana-mana, bahkan nyinggung sana-sana, nyinggung sana-sini ya. Dan Charlie Chandra sudah bilang kepada saya, yakin Anda mau ngomong di sini. Karena biasanya kalau ngomong tidak ada perlindungannya, kita bisa menjadi pihak yang vulnerable, yang mudah sekali diserang, dikriminalkan. Tapi beliau bertekad ya untuk membela haknya dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa ada yang salah, banyak hal yang keliru dalam tata kelola pertanahan di daerah PIK 2 tersebut. Begitu ya? Betul. Oke. Dan kasihan pembelinya kan? Dan kasihan pembelinya ya. Kasihan pembelinya, kasihan pemiliknya dan lain sebagainya. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Ya, terima kasih.